Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga di yaumil akhir kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, kita lanjut pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-10, dan semoga kita bisa memahami maknanya sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kembali saya mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis-hadis yang insya Allah sahih. Baik, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajula yudilus safar ash'asa al-bara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram, fa anna yustajabu lah. Baik, yang artinya An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling sering bersama Nabi di akhir-akhir risalah Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. La yaqbalu illa tayyib, tidak menerima, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Jadi Allah memerintahkan kewajiban-kewajiban kepada orang-orang mukmin sama seperti Allah memerintahkannya kepada rasul. Artinya melalui rasul, para rasul yang diutus oleh Allah, Allah memerintahkan kewajiban kepada orang-orang mukmin. Artinya rasul yang diutus diminta menjalankan kewajiban tersebut, ya pasti, apalagi yang diutus. Bahkan yang namanya utusan itu biasanya mendapatkan kewajiban yang lebih dari umatnya. Apa? Kewajiban menyampaikan risalah.
Yang namanya Rasul ya dia wajib menyampaikan risalah. Kalau umatnya tidak diwajibkan, ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya, jadi hukum menyampaikan risalah atau dakwah itu tergantung sikap. Bisa menjadi wajib atau fardu ain, bisa menjadi fardu kifayah. Baik. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Jadi kalau ini perintah kepada Rasul, maka otomatis ya, perintah ini juga berlaku untuk kita. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan kepada kita. Kecuali ada kewajiban yang disampaikan, kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada Rasul, lalu Rasul tidak menyampaikan kepada umatnya, berarti kewajiban itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'ala rajula yuqilus safar. Dan dia berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara umat itu. Dari mana ya? Summa ja'ala. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, oh ya, selanjutnya ya. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Ini jadi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan dari rezeki yang baik. Makanya kalau di Islam itu makanan itu bukan hanya yang halal yang diperintahkan, tetapi halal dan baik. Halalan thayyibah ya. Itu. Jadi kalau halal aja tapi enggak baik ya jangan. Misal daging halal. Tapi bagi kita yang misalkan kolesterolnya udah tinggi, kalau sekiranya makan daging tersebut bisa stroke, ya jangan dimakan karena tidak mendatangkan kebaikan. Dagingnya halal dan enak. Dan kalau kita makan, orang stroke juga kalau makan daging sih enak rasanya, nikmat. Tapi akibatnya hati-hati, begitu ya. Nah, hati-hati ya. Apalagi misalkan apa makanan yang enak? Ya es misalkan, siang-siang tengah hari minum es buah segar. Waduh, mantap banget itu kan. Tapi kalau kita udah kena radang gitu kan, udah dilarang minum yang dingin-dingin sama dokter, waduh minum juga. Itu berarti halal tetapi tidak baik, jangan diminum. Dan jangan dimakan, jangan dikonsumsi es tersebut kan begitu. Rokok misalkan, rokok halal apa haram ya? Nah, saya malas kebahasan. Oke. Nah, kemudian beliau menceritakan kisah seorang yang melakukan perjalanan jauh, berambut acak-acakan, kusut rambutnya ya. Dan berdebu, bajunya udah kotor, lusuh. Ia mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Nah, ini diceritakannya bahwa orang yang berpenampilan seperti ini ya, sedang bersafar ya, dia sedang melakukan perjalanan, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Itu seharusnya dengan kondisi tersebut adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa doa orang tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal penampilannya itu penampilan oke banget gitu untuk diijabah doanya. Pakai udeng-udeng. Pakai udeng-udeng, pakai serban. Pokoknya udah kelihatan udah oke banget kan untuk dikabulkan nih doanya. Tapi dalam hadis ini dikatakan ditolak semua. Penjelasannya
Ya dia berdoa tadi ya Rob, wahai Tuhan, sambil mengangkat tangan, wahai Tuhan, ya. Mana tadi? Ya dia berdoa seperti itu. Tapi di sini dikatakan wa mat'amuhu haramun, tetapi makanan yang ia makannya haram. Ya, di sini tidak dijelaskan apakah zatnya yang haram atau cara mendapatkan makanannya itu dengan cara yang haram. Ya kemungkinannya caranya. Ya, kalau dalam konteks ini kemungkinan besar cara mendapatkan makanannya itu dengan cara yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan apa yang diminumnya, ya minuman yang dia minumnya haram. Ya. Jadi konteksnya sekali lagi, ya kalau orang sedang sholat berdoa, kayaknya sih nggak mungkin minum minuman keras ya. Tapi bisa jadi ia meminum dari hasil yang haram. Misalkan airnya boleh mencuri, atau dia mendapatkan uang dengan cara yang haram, diberikan minum, kira-kira. Malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Nah, kalau pakaian kan bukan zatnya yang haram, berarti cara mendapatkannya. Mungkin dia lagi lewatin jemuran, ada baju disikat, pakai, itu haram tuh bajunya ya, gitu. Atau dia membelinya dengan cara yang tidak benar, ya. Wa ghuziya bil harami, dan dipenuhi dan diberi makan dengan sesuatu yang haram, gitu kan. Wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin gitu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun Allah mempunyai sifat mujib, maha mengijabah, maha mengabulkan, ya, tetapi bukan berarti setiap doa atau permintaan hambanya pasti dikabulkan. Contohnya adalah ini, tidak mungkin Allah mengabulkan doa seorang hamba ketika segala sesuatunya ia dapatkan dengan cara yang haram. Berangkat haji, duitnya dari korupsi, kira-kira dikabulkan nggak hajinya? Nggak bakalan makbul. Walaupun ada ulama yang mengatakan pergi hajinya sih sah, ya secara hukum mungkin sah, karena memang dia berangkat haji, dia tunaikan rukun-rukun semuanya, tetapi di mata Allah hajinya tidak diterima. Kenapa? Karena dia pergi haji, duitnya dapat korupsi. Makanya kalau uang korupsi jangan dipakai untuk pergi haji atau umroh. Ya yang benar mah jangan korupsi, kan begitu. Lebih baik tidak berangkat umroh atau tidak berangkat haji, tetapi semua rezekinya didapat dengan cara yang halal. Itu lebih mulia di mata Allah daripada umroh haji tapi duitnya ya dapat dengan cara yang tidak halal. Ya. Iya, itu kan sama saja mencuci baju pakai air comberan. Pakai air comberan, bukan tambah bersih itu baju, yang ada tambah kotor dan bau. Baik, ya mungkin itu saja ya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya ya, Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi jangan coba-coba ngetes, gue mau ngetes gitu kan. Nih gue dapat uang boleh nilep nih 10 juta, gue sodakohin, masih takwa nih buat pembangunan. Tolong besok sebutin. Alhamdulillah dari bulan bin bulan kita menerima infak sodako sebesar 10 juta untuk pembangunan. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diaminin nih oleh manusia, kan?
Pertanyaannya yang pertama, sama panitia dipakai buat membangun gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh, panitia pun nggak tahu duit dari mana kan gitu kan. Makanya kalau panitia pembangunan nerima infak atau sedekah, jangan tanya itu duit dari mana gitu kan. Kalau udah ditanya, Pak ini saya duit boleh ngerampok, ya kita harap menerimanya, duit ngerampok kan gitu. Tapi udah diterima, alhamdulillah Pak, terima kasih gitu kan. Udah dipakai buat membangun gitu. Nggak taunya udah sekian tahun baru tahu itu hasilnya ngerampok, itu urusan dia gitu kan. Pertanyaannya kedua, kira-kira didoain sama ustadz sama diaminkan sama jamaah, mudah-mudahan yang infak tadi mendapatkan pahala jariah, diterima gak sama Allah? Enggak. Karena apa? Karena sesuatu yang berasal dari yang haram itu tidak akan tergugurkan oleh kebaikan yang dilakukan di atas dasar yang haram itu. Ya kalau gitu enak banget. Katanya bilang, kan kalau kita sedekahkan sekian persen itu menghapus. Nah, udah, yang ngerampok 1 miliar, sedekahin 500 juta, hilang tuh dosanya. Untuk dapat 500 juta, 500 juta yang sedekahin, pahala dosa-dosanya terhapus. Ya orang jadi maling semua gitu. Nah, jadi tidak bisa dengan apa istilah seperti itu. Ya. Kalaupun yang dimaksud kita mensedekahkan setiap uang yang kita peroleh untuk membersihkan diri, membersihkan diri, barangkali ya tanpa kita sengaja di situ ada mengandung unsur-unsur yang ketidakbaikan, tapi bukan nyata-nyata. Ya. Uang itu udah jelas-jelas kita peroleh dengan cara yang haram. Jadi intinya Allah hanya menerima doa dari hambanya dengan cara-cara yang baik. Jadi tadi ini dikatakan, dia pakai baju dengan cara haram, minum dengan cara haram, makan dengan cara haram, doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan habis ngerampok datang ke masjid sedekah dari mana? Ya udah, kalau panitia mah jangan tanya Bapak habis dari mana gitu kan. Diam-diam aja. Baik, mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana warhamna ya Bani jalali wal sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qulana lana wa tafassalana wa tamamna sunnah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila itu biqaulika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.